Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Ramadhani dengan NIM 29010212008, Prodi Akuntansi, dengan dosen pengampu Ibu Elvia Elijah MPD, dengan mata kuliah MTK Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang penyusutan, yaitu salah satu materi UAS. Pertama, saya akan bahas pengertian penyusutan. Depresiasi atau penyusutan adalah proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva berwujud untuk menjadi beban dengan cara sistematis dan rasional selama periode mendapatkan manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Terdapat beberapa selanjutnya terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi biaya penyusutan aktiva tetap, yaitu harga perolehan, nilai residu, dan usia ekonomis. Harga perolehan. Bisa dikatakan komponen yang satu ini sangat penting dalam perhitungan depresiasi. Pasalnya, angka harga perolehan akan menjadi dasar seberapa besar depresiasi yang harus dialokasikan dalam setiap periode akuntansi. Yang kedua yaitu nilai residu. Suatu aset atau aktiva tentu akan memasuki titik habis pakai atau retirement pada waktu tertentu. Jika waktu tersebut tiba, beberapa aktiva mungkin akan atau harus dijual. Fraksi dan nilai pada saat berhentian penggunaan aktiva tersebut disebut dengan Chevalge cost atau nilai residu. Selanjutnya yaitu usia ekonomis atau estimate economic life. Rata-rata aset memiliki dua jenis usia, yaitu usia fisik serta usia fungsional. Sesuai namanya, usia fisik berkaitan dengan kondisi fisik aktiva atau aset yang bersangkutan. Kita bisa menyebut suatu aktiva memiliki usia fisik jika kondisi fisik aktiva tersebut masih baik. Di sisi lain, sebuah aktiva juga mempunyai kontribusi yang terkait penggunaan atau dikenal dengan usia fungsional. Selama aktiva memberikan kontribusi bagi perusahaan, maka aktiva tersebut masih memiliki usia fungsional. Usia fungsional atau lebih dikenal dengan sebutan usia ekonomis. Inilah yang akan dijadikan dasar perhitungan beban penyusutan. Selanjutnya yaitu metode garis lurus penyusutan. Straight line base atau metode garis lurus merupakan metode perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan karakteristik nilai beban penyusutan sama setiap tahunnya. Nilai penyusutan tersebut tidak berubah sampai usia ekonomis aset yang bersangkutan habis. Metode ini paling sering digunakan oleh banyak perusahaan untuk menghitung besaran nilai dari penyusutan aset tetap, peralatan, serta bangunan. Akan tetapi, ada satu aktiva yang nilainya tidak menyusut, yaitu tanah. Contoh rumus atau soal menghitung penyusutan aset dengan metode garis lurus. Rumusnya, rumus metode garis lurus tentu melibatkan ketiga komponen tersebut. Kamu dapat menghitungnya dengan rumus berikut ini, yaitu metode garis lurus sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi usia ekonomis. HP yaitu harga perolehan, NS yaitu atau NR yaitu nilai residu, N yaitu usia ekonomis atau UE yaitu usia ekonomi. Contoh soal, perusahaan percetakan membeli mesin cetak seharga Rp 100 juta di awal tahun, sementara nilai sisanya sebesar 10 juta. Dan umur ekonomis mesin selama 10 tahun. Cara perhitungannya adalah penyusutan per tahun, yaitu HP harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi usia ekonomis. Harga perolehannya yaitu 100 juta, nilai residunya 10 juta, usia ekonomisnya 10 tahun. 100 juta dikurangi 10 juta sama dengan 90 juta. 90 juta dibagi 10 sama dengan 9 juta. Jadi nilai penyusutannya itu 9 juta. Yang kedua yaitu metode presentase tetap dari nilai buku. Besarnya penyusutan dari nilai buku
sebelumnya. Penyusutan dari nilai buku sebelumnya merupakan penyusutan yang besarnya selalu berubah setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap nilai bukunya. Bentuk penyusutan ini menggunakan konsep barisan dan deret geometri, mirip dengan bunga majemuk. Misalkan harga beli di awal sebesar A dengan persentase penyusutan sebesar P kurang 1%, dan besarnya harga setelah penyusutan ke N, nilai buku ke N adalah SN, maka dapat dirumuskan itu SN sama dengan A dalam kurung 1 kurangi P pangkat N. Keterangan SN yaitu nilai buku akhir periode ke N, atau nilai A yaitu nilai aktiva setelah terjadi penyusutan ke N. A yaitu harga beli atau harga awal, N yaitu periode akhir ke N, P itu persentase penyusutan dengan P kurangi 1%. Contoh soal, sebuah aktiva dengan biaya perolehan Rp 20 juta setelah beroperasi selama 6 tahun ditaksir nilai sisanya Rp 5 juta dengan menggunakan metode persentase tetap dari nilai buku. Tentukan A tingkat penyusutan tiap tahun, B nilai buku atau harga aktiva pada akhir tahun keempat, C dasar penyusutannya. Ini kita mencari yang A nya dulu. Diketahui A sama dengan 20 juta, N sama dengan N nya itu yaitu 6, S ke 6, dan SN nya itu sama dengan 5 juta. Yaitu A itu menentukan tingkat penyusutan tiap tahun. Persentasenya yaitu P sama dengan 1 dikurangi akar SN per A pangkat N dikali 100%, 1 dikurangi S pangkat 6 per A dikali 100%, 1 dikurangi akar 5 juta dibagi 20 juta dikali 100% per 6, yaitu 1 dikurangi akar 0,25 per 6 dikali 100%, yaitu 1 dikurangi 0,7937 kali 100%, yaitu sama dengan 20,63%. Jadi besar penyusutan tiap tahun adalah 20,63% dari nilai buku. Yang B itu yaitu menentukan nilai buku atau harga aktiva pada akhir tahun keempat. SN sama dengan A dalam kurung 1 kurangi P pangkat N. SN itu S keempat itu sama dengan 20 juta dikali 1 dikurangi 20,3, 20 juta dikali 0,3968 Jadi SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi P pangkat N. S4 sama dengan 20 juta dikali 1 dikurangi 20,03, yaitu 20 juta kali 0,3968 per 92111. Jadi yaitu nilai buku pada akhir tahun keempat adalah 7.936.98,22. Selanjutnya itu daftar penyusutannya. Bisa dilihat ini babak penyusutan 1 20,63 kali 20 juta yaitu 4.126.000. Selanjutnya tahun kedua itu 3.274.806. Di tahun ketiga 2.599.213 dan seterusnya. Dengan kata lain, rumus beban penyusutan tahun ke N yaitu sama dengan P dikali nilai buku tahun ke N kurangi 1 atau P dikali biaya perolehan tahun ke N. Selanjutnya yaitu penyusutan metode satuan jam kerja. Pada konsep dasarnya, pemikir dan dasar dari penyusutan metode satuan jam kerja didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan beberapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya belum tentu aset tetap berkurang di nilainya gara-gara lama waktu suatu aset yang dimiliki perusahaan. Jadi di sini metode ini berdasar bahwa berkurang suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakainya bukan lama waktu tersebut saat tahun beroperasi. Contoh yang gampangnya, motor yang baru dibeli lalu dipakai tiap hari, maka motor itu akan cepat rusak atau paling tidak membutuhkan biaya perawatan yang lebih dibandingkan jika motor itu jarang digunakan. Yaitu rumusnya ya
Tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan dikurangi sisa dibagi jumlah jam kerja selama ekonomis. Atau kalau mencari besaran penyusutan periodenya itu jumlah jam periode dikali tarif penyusutan per jam. Contoh soal yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga EP 50 juta, nilai residunya 5 juta dengan masa manfaat 4 tahun dan kemampuan kapasitas produksi mesin selama 10.000 jam dengan rata-rata 2 jam produksi per tahun dengan rata-rata jam produksi per tahun sekitar 2.500 per jam. Maka jika dihitung menggunakan metode satuan jam kerja akan diperoleh hasil sebagai berikut. Dari penyusutan itu 50 juta dikurangi 5 juta, nilai residunya disamakan 45 juta dibagi 10.000 yaitu 4.500 per jam. Jadi nilai penyusutan per tahun yaitu 4.500 dikali 2.500 yaitu 11.240.000 per tahun. Ini penyusutan dari tahun 2019, 2020, 2021 hingga 2022 dan ketemu yaitu 11.250.000 di debit dan 11.150.000 di kredit. Yang selanjutnya itu metode penyusutan satuan hasil produksi. Menurut metode ini, beban penyusutan aktivitas tetap ditetapkan berdasarkan jumlah suatu satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban depresiasi dihitung dengan satuan hasil produksi, sehingga depresiasi tiap periode akan fluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksi. Contoh soalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga 50 juta. Nilai residunya yaitu 5 juta dengan masing-masing manfaat 4 tahun dengan masa manfaat 4 tahun, kemampuannya yaitu 10.000 per unit dengan rata-rata hasil produksi 25.000 unit 2.500 unit maka jika dihitung menggunakan metode satuan jam kerja akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai penyusutan sama dengan 50 juta dikurangi 5 juta yaitu 45 juta dibagi 10.000 yaitu 4.500 per unit. Jadi nilai penyusutan per tahunnya yaitu 4.500 dikali 2.500 sama dengan 11.250.000 per tahun. Ini contoh dari penyusutan tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dengan metode yang tersebut tadi. Selanjutnya yaitu penyusutan metode jumlah angka tahun. Pada dasarnya, metode penyusutan aset tetap berdasarkan jumlah angka tahun punya dasar konsep yang mirip dengan konsep metode penyusutan saldo menurun. Metode jumlah angka tahun merupakan penyusutan dipercepat berdasarkan pada pertimbangan biaya maintenance serta perbaikan aktivitas tetap semakin lama cenderung bertambah seiring bertambahan fungsi aktivitas tetap itu sendiri. Layaknya metode saldo menurun semakin lama tetap berbasis maka tingkat ausnya semakin tinggi, butuh biaya pemeliharaan tinggi dan kontribusi bagi perusahaan yang menurun. Contoh soalnya, pada tanggal 20 Januari 2014 PT Foras membeli sebuah mesin untuk meningkatkan produksinya. Harga perolehan mesin sebesar Rp 135 juta, taksi dan nilainya itu 15 juta, nilai sisanya masanya itu 4 tahun. Hitungannya itu yaitu jumlah angka tahun 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 10. Hasil penyusutannya 135 juta dikurangi 15 juta itu 120 juta. Ini contoh tabelnya dari tahun ke-4, ke-3, ke-21 dengan catatan 30 Desember depresiasinya 48 juta di kredit, di debit, dan depresiasi akumulasinya itu akumulasi depresiasi 48 juta di kredit. Pada contoh di atas, tanggal 2 Januari, bagaimana jika aset tetap diperoleh misalnya terjadi pada 12 Agustus? Nah, oke, sebenarnya dasarnya sama aja, tapi pengerjaannya agak lebih lama sedikit. Pada tahun 2014, aset cuma digunakan selama 5 bulan saja. Perhitungan tarifnya tetap hanya dibagi selama 5 bulan dari 12 bulan yang ada. Penyusutan tahun 2014 yaitu berarti 4/10 kali 5/12 kali 120 juta yaitu 20 juta. Penyusutan tahun 2014 sama dengan 4/10 kali 7/12 kali 120 juta sama dengan 28 juta. Yaitu jadinya 3/10 kali 5/12 kali 120 juta sama dengan 15 juta. Jadi 15 juta tambah 28 juta yaitu 43 juta. Dari mana angka 7/12 dan mengapa tarif 2015 masih menggunakan tarif tahun pertama? Kenapa ya data tersebut? Karena pada tahun pertama tarif 4/10 yang digunakan selama 5 bulan saja. Maka sisanya bulan digunakan pada penyusutan tahun kedua dan sisa tahun kedua dihitung dengan tarif tahun pertama selama 7 bulan.
Nah, notesnya itu metode penyusutan jumlah angka tahun ini jangan salah digunakan karena pertimbangannya perpajakan di sini aturan perpajakan membatasi mode ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.